siapa sih sang sumber rezeki? Dan saya tidak akan mengatakan bahwa kalau saya nyamannya rezeki itu vertikal, bukan horizontal. Vertikal itu ada hubungannya dengan sang sumber rezeki. Kalau horizontal itu hubungannya dengan orang. Artinya gini, banyak orang yang merasa rezeki itu kalau saya jualan produk A dapat untung segini, saya dapat segitu. Saya ketemu dengan A, closing project, saya dapat uang segini. Nah ini kan yang horizontal. Yeah. Nah kalau saya lebih nyaman rezeki itu vertikal, benar-benar dari sang sumber rezeki. Adapun saya berkarya itu hanya untuk sekedar ya ikhtiar maksimal aja, do the best aja, ibadah saja gitu. Soal hasil benar-benar diserahkan kepadanya. Nah, jadi nyambung ke melayakkan diri. Jadi kalau kita tuh layak menerima banyak, pasti diberi karena Tuhan tidak pelit. Nah, jadi mengkonfirmasi keraguan teman-teman kalau saya ikut apakah juga bisa seperti itu gitu, monggo Om. Iya, jadi pada prinsipnya semua orang tuh punya hak yang sama di mata sang sumber rezeki, ya, karena ya konsepnya Tuhan tuh tidak pelit gitu loh, dan pasti teman-teman nggak ada kan Tuhannya yang pelit gitu kan. Nah, kita mendapatkan rezeki berapa di dunia kan tergantung kelayakan kita menerima. Kalau kita layak diamanai lebih, maka akan mendapatkan pasti dikasih lebih, karena Tuhan tidak pelit, gitu. Nah, jadi apapun latar belakang teman-teman itu punya kesempatan yang sama. Perkara nanti kecepatan larinya biasanya ada yang beda. Karena apa? Karena ada histori ke belakangnya. Ada orang yang luka batinnya dalam banget. Ada orang yang nggak terlalu banyak luka batin. Ada orang yang di bawah sadarnya sudah familiar dengan angka miliaran. Ada yang baru familiar dengan angka ratusan ribu atau 1 juta, 2 juta. Gitu. Nah, yang terpenting adalah di dalam kelas itu kita berproses bertumbuh. Nah, yang penting untuk keberhasilan itu sebenarnya kan rumusnya hanya dari start ke finish ya. Nah, banyak orang itu kadang sibuk mengamati pelari lain. Asal Anda terus meyakini, terus memastikan bahwa Anda tuh berjalan maju, hari ini lebih baik dari hari kemarin, skillnya nambah, pengetahuannya nambah, actionnya nambah, Anda juga akan sampai pada finish. Hanya saja kecepatannya bisa jadi beda-beda. Gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama, dan ditambah lagi itu ada keajaiban dan keberuntungan atau hoki. Ini yang membuat faktor kadang di luar nalar gitu. Kayak testimoninya Pak Agil kemarin gitu. Kayak beberapa testimoni tadi yang chat ke Mas Indra itu kan di luar nalar. Karena diajarkan juga bagaimana untuk berada di gelombang keajaiban dan keberuntungan supaya memang benar-benar narik hoki dan mengalami hoki itu sendiri gitu. Nah, memang uniknya di situ, Mas. Yang menjadi nilai plus di sini adalah bagaimana bisa mengundang keajaiban dan keberuntungan. Jadi secara logik tukang cilok nggak akan sebesar yang properti, tetapi secara faktor keajaiban keberuntungan itu masih tetap ada kemungkinan terjadi. Nah, dan juga di Happy Hoki itu ada pembekalan juga bagaimana supaya income tuh naik gitu loh. Jadi tidak hanya materi kehidupan saja, tidak hanya mindset saja, tapi actionnya setelah diri diberesin itu ngapain sih gitu loh. Misalkan kayak bagaimana punya mode bukan lagi survival tapi mencipta, terus kemudian circle up dan sumber informasi. Nah, itu sebagai arahan supaya income itu naik terus gitu. Jadi bagi sahabat-sahabat khususnya yang di TikTok ya, kelasnya Om Bimo itu ini saya recommended banget. Karena apa? Karena Om Bimo itu menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu yang didapat dari Alpha Mind Control-nya Mas Firman, terus milioner mindset-nya Pak Mardiku, ya, terus ada kelas vibrasinya Mas Arif RH, dan mungkin guru-guru beliau banyak banget yang tidak sempat blow up begitu. Jadi itu yang kemudian mungkin menjadikan Happy Hoki semacam kayak kelas paket lengkap begitu ya. Ada ungkapan begini Om, bekerja dalam diam biarlah hasil yang membuat kegaduhan. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari kalimat bijak ini Om Bimo? Ya, saya sepakat banget sih, karena orang-orang yang hasilnya gede itu rata-rata memang dia tuh tenang, dia tuh santai, kalem gitu loh, nggak banyak action. Bahkan dulu waktu saya kerja pun sudah mengamati,
saya kerja akhir-akhir itu saya sudah belajar vibrasi ke Mas Arif RH gitu. Jadi ngamati orang-orang dari vibrasi. Orang yang gerusak-gerusuk, yang kemurungsung, yang pecicilan, teman, hasilnya tuh rata-rata dikit. Tapi orang yang tenang, yang santai itu hasilnya, hasilnya gede-gede gitu loh. Makanya ya diam tuh dalam tanda kutip bukan diam tidak ngapa-ngapain ya, tapi melakukannya dengan senyap, dengan tenang, dengan santai. Tetapi memang hasil yang berbicara. Gitu. Jadi ya itu memang kecenderungan yang ada seperti itu yang kebanyakan. Jadi nggak perlu dikit-dikit buat status, story gitu ya Om ya. Sama ini juga, buat teman-teman ada beberapa yang cerita juga, karena saya juga pernah mengalami. Ada seorang suami kecenderungannya Mas, kalau punya plan itu banyak cerita ke istri. Oh nanti akan begini, saya sudah berjuang ini, sudah berjuang itu. Dan rata-rata yang begitu hasilnya nggak maksimal. Itu saya dulu juga gitu. Tapi begitu saya diam, termasuk ke orang tua juga sama. Tenang Pak, saya nanti akan mengerjakan ini sampai nanti dari situ hasilnya banyak begitu. Hasilnya nggak seberapa. Justru ketika saya diam, saya nggak ngobrol banyak dulu dengan istri, saya nggak ngobrol banyak dulu dengan orang tua. Tahu-tahu bem hasilnya. Baru setelah hasil kelihatan, baru saya sampaikan. Itu yang saya dapat 100 juta pertama itu luar biasa. Itu dari saya dalam tanda kutip tadi Mas, diam tadi dalam tanda kutip. Nah, gitu. Ini ada yang tanya Om, Om gimana caranya memantaskan diri tadi ya? Memantaskan diri itu gimana Om caranya ini? Ya. Pertanyaan teman-teman. Memantaskan diri itu artinya gini, kita kan tahu betul siapa sih sang sumber rezeki. Dan saya tidak akan mengatakan bahwa kalau saya nyamannya rezeki itu vertikal, bukan horizontal. Vertikal itu ada hubungannya dengan sang sumber rezeki. Kalau horizontal itu hubungannya dengan orang. Artinya gini, banyak orang yang merasa rezeki itu kalau saya jualan produk A dapat untung segini, saya dapat segitu. Saya ketemu dengan A, closing project, saya dapat uang segini. Nah ini kan yang horizontal. Nah kalau saya lebih nyaman rezeki itu vertikal, benar-benar dari sang sumber rezeki. Adapun saya berkarya itu hanya untuk sekedar ya ikhtiar maksimal aja, do the best aja, ibadah saja gitu. Soal hasil benar-benar diserahkan kepadanya. Nah, jadi nyambung ke melayakkan diri. Jadi kalau kita tuh layak menerima banyak, pasti diberi karena Tuhan tidak pelit. Nah, melayakkan diri, memantaskan diri itu gimana? Nah, teman-teman pasti tahu kan apa yang disukai Tuhan, sang sumber rezeki. Apa yang tidak disukai, itu kan pasti tahu. Terus contoh mengajukan proposal, sama-sama lah ya. Saya pengen 1M, saya di sini juga pengen 1M. Yang di sini untuk kepentingan ego, untuk beli rumah atau beli mobil atau apa. Yang sini ada sebagian untuk berbagi dulu. Bisa ke rumah ibadah, ke anak yatim atau kemana. Nah dari dua proposal ini kira-kira mana yang didahulukan oleh sang sumber rezeki? Pastikan yang mau menjadi kepanjangan tangannya. Nah salah satu juga memantaskan diri adalah bersedia untuk dipakai sebagai kepanjangan tangannya gitu. Karena kan Tuhan nggak bisa ngasih langsung ke janda-janda tua yang sudah tidak punya income, ke anak-anak yatim gitu. Dia kan butuh apa? Orang-orang yang bersedia menjadi kepanjangan tangannya gitu. Jadi kalau cara sederhananya bagaimana memantaskan diri ya mengikuti segala perintahnya, menjauhi larangannya dan bersedia dipakai untuk menjadi kepanjangan tangannya gitu. Nah, kalau kemudian menggunakan parameter itu, Om Bimo, kenapa banyak orang ateis yang tidak bertuhan tapi juga justru lebih kaya ketimbang kemudian orang-orang yang mau dipakai jadi kepanjangan tangannya dan lain sebagainya itu? Ya. Apakah memang ada kaitannya kalau orang baik pasti rezekinya banyak dan lain sebagainya gitu? Ya. Kalau kita berbicara rezeki secara luas, tentunya tidak hanya kasat mata kaya aja ya Mas ya. Karena saya juga pernah diizinkan ketemu dengan orang ateis juga. Itu mohon maaf ya, sedikit yang saya temui, saya belum banyak ketemu. Itu ada kekosongan di happiness-nya. Ada ruang kosong, bahkan nggak ateis pun Mas. Itu ada yang duitnya banyak tapi hidupnya kayaknya hampa. Kayak kosong, kayak kurang gitu. Makanya yang masuk EBOG itu nggak cuma orang yang punya duit, yang sudah banyak duit pun apa ya kehidupan saya kurang apa ya gitu. Nah makanya kenapa sih happy hoki gitu? Karena ya dunia ini, kehidupan ini nggak bisa hanya cukup uang saja gitu. Tetapi banyak orang yang contoh nih yang tadi dikatakan uangnya banyak. Kalau kita mau telusur lebih dalam, apakah sudah pasti happy gitu? Kalau misal dia happy, biasanya ada unsur berbagi. Tapi kalau hanya ego,
biasanya pun Mas, misalkan bahagianya karena sudah pamer atau apa, itu pun semu. Jadi dia kayak punya kehausan sendiri yang nggak pernah ada titik puasnya. Jadi kayak gimana hidup yang nggak hidup gitu. Beda dengan orang yang happy dan hoki, happy dan berkelimpahan, yang berketuhanan. Itu saya amati betul orang-orangnya beda. Jadi hidupnya tuh bener-bener apa ya, kayak berisi lah gitu loh. Jadi nggak kosong, nggak mengalami sebuah kejenuhan, terus hidup lebih stabil, kemudian keluarganya harmonis gitu. Kalau hanya sekedar uang saja, ya banyak sih cara-cara untuk mendapatkan itu. Pokoknya saya tetap dalam satu konteks bahwa Tuhan itu nggak pelit. Kalau teman-teman layak diberi banyak, pasti dikasih banyak, pasti. Dan yang ikut happy hockey itu yang uangnya udah banyak, tapi pengen ikut juga banyak banget ya Om ya. Banyak. Jadi kemarin ada peserta happy hockey itu Om, yang dia sedekahnya aja satu hari itu 5 juta Om. Bayangin, 5 juta kali 30 ya, itu kan 150 juta. Nah terus satu bulan itu dia motong sapi, hewan kurban gitu, per bulan Om. Per bulan ya? 140 juta nilainya. Bayangin tuh, 140 juta ditambah 150 juta ya, 290 juta per bulan, bayangin coba. Masih ikut happy hockey. Apa yang mau dicari gitu loh. Tapi dia share ke aku sih, share ke aku. Aku awalnya dulu juga maksa sih Mas Hendra. Ini memang benar-benar butuh nyali aja sebenarnya. Tapi memang dengan cara seperti itu, ini kalau kemudian kalau dianggap itu sebagai mancing rezeki itu sangat efektif bagi dirinya gitu. Iya betul. Kemudian Om Bimo, kan ada ungkapan gini Om Bimo, kamu jangan berada di zona nyaman terus gitu kan, ada ungkapan kayak gitu tuh. Padahal orang sudah nyaman, kenapa kok dilarang Om Bimo gitu? Zona nyaman itu kan nggak gampang juga gitu. Nah ini kalau dalam perspektifnya Om Bimo gimana Om? Ya sebenarnya bukan di zona nyamannya, karena itu masih kontroversial ya. Ada yang menganggap bahwa zona nyaman nggak baik, tapi ada yang sudah nyaman nggak usah diotak-atik gitu. Nah ini tinggal nyamannya, ini nyaman yang gimana sih gitu? Karena ada yang zona nyaman itu diartikan sebagai zona dalam tanda kutip aman, yang sebenarnya nggak nyaman Mas. Coba aja misalkan zona nyaman yang banyak diketahui, dipahami adalah misalkan kerja dengan gaji yang pasti. Itu kan hanya aman sementara, Mas. Ya, saya dulu yang menyadarkan saya untuk resign. Tapi lucunya teman saya ini masih kerja, Mas. Dan dia penonton setia Ngaji Rosa juga. Kalau ini salam hormat, karena saya terima kasih banget sudah dinasehati, Mas. Intinya kerja ikut orang, nasihatnya beliau, kerja ikut orang, itu pasti ada masa habisnya. Nah, tinggal pas masa habis itu, kamu mau di posisi apa itu? Sudah siap apa? Kalau tabungan kayaknya belum tentu ya kan, terus kebutuhan mungkin anak sudah lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, yang dimaknai zona nyaman tadi sebenarnya yang bagaimana? Apakah nyaman yang benar-benar nyaman atau hanya aman sementara gitu? Kalau saya pribadi bukan dari sisi amannya Mas, tapi sebagai rutinitas ya. Jadi kalau saya sudah melakukan rutinitas, itu saya warning bahaya yang pertama. Karena ketika kita melakukan rutinitas, kita sedang menciptakan masa lalu, bukan menciptakan masa depan. Artinya masa depan ini kurang lebih akan sama dengan masa lalu. Jadi kenapa sih orang hidupnya nggak berubah-berubah? Karena hanya melakukan rutinitas. Coba Anda merubah rutinitas, hasilnya pasti beda. Nah, saya pernah beberapa kali diizinkan jatuh karena saya nyaman dengan rutinitas. Wong sudah punya income 1-2 jutaan per hari gitu. Ngapain lagi? Ya sudah, Mas, saya hanya melakukan rutinitas pagi bangun tidur, ngecek grup, mentoring dan sebagainya, hanya gitu-gitu aja. Beberapa kali saya diizinkan jatuh gara-gara tadi zona, mungkin bisa dikatakan zona nyaman ya. Karena kalau lebih spesifik lagi adalah bagi saya rutinitas. Jadi sekarang saya paling anti dengan rutinitas. Jadi sekarang ada apa, bulan ini ada plan apa, bulan depan ada apa, tahun depan nambah income masuk apa lagi. Nah, ketika sudah tidak rutin, yang saya amati itu growth-nya luar biasa. Jadi masa depan sudah tidak lagi masa lalu. Iya, Om.
pas aku tadi ngomong soal sedekah tadi, aku kapan hari itu wawancara sama Mas Oka. Jadi setelah wawancara itu, ya udah deh, habis wawancara aku langsung transfer ibuku gitu. Aku langsung transfer waktu itu juga, aku transfer 15 juta tak kirim ke ibu gitu. Jarak beberapa hari gitu Om ya, aku tuh dapat sesuatu yang dulu tuh aku pengen ngedapetinnya itu harganya itu 35 juta Om. Tapi itu tak dapat cuma-cuma dan itu gratis Om Bimo. Wow. Jadi mungkin hal-hal kayak gitu tuh kan ternyata nggak semua orang Om. Bisa cepet gitu loh maksudnya. Yang betul, menyebabkan betul. Itu berbeda itu menurut Om Bimo itu apa Om? Ya tadi Mas, historinya. Kemudian saat melepaskan itu pun menjadi tolak ukur Mas. Gitu loh, ibaratnya itu nyogok atau memang benar-benar tulus gitu loh. Saya tak nyogok Tuhan lah dengan kasih ibu saya. Ya karena sang sumber rezeki maha tahu segalanya gitu. Jadi hanya menyelidiki hati nurani. Makanya kalau misalkan mau acting, saya inilah habis nonton Ngaji Roso, tak nyari janda tua yang ini, terus tak ngasih satu kantong sembako lah, siapa tahu dengan nyogok satu kantong ini, nanti bisa dapat 10 kantong gitu kan. Nah, jadi ada beberapa perbedaan tentunya saat memberikan. Coba deh misalkan di masjid atau di tempat ibadah itu kan selalu ada namanya zakat, ada namanya persembahan gitu. Tapi apa yang membedakan orang? Vibrasi saat melepaskan itu, niatan saat melepaskan itu menentukan, karena getaran yang mancar ini kan yang memberikan kembali gitu. Iya. Itu salah satu faktornya di situ. Mas Hendra tolong tanyain Om Bimo ya, konsepnya itu happy hoki online dulu, terus offline di Jogja gitu kah? Bebas sih, mau offline dulu boleh, yang penting ikut kedua-duanya. Karena kalau hanya offline saja, nanti materinya kurang lengkap. Ada pendetelannya di online. Kalau online saja, nanti belum dapat ilmu prakteknya. Kayak praktek narik uangnya bagaimana, praktek misalkan ada yang kesulitan melepaskan diri yang palsu, ada kesulitan beresin value system yang menghambat kekayaan, sudah meditasi sendiri, sudah diprogram sendiri, nggak bisa kan saya memfasilitasi adanya kelas offline. Nah kalau di kelas offline saya yang beresin, saya yang menanamin value system itu masuk ke bawah sadar teman-teman. Nah, setelah ikut offline baru online ya nggak apa-apa, sebagai refresh dan juga sebagai pelengkap. Gitu. Ketika saya buat online itu mempermudah teman-teman yang pengen ngincipi, siapa tahu dengan online saja bisa dapat keajaiban keberuntungan, dan itu sudah banyak. Bahkan yang berbekal hanya yakin tok untuk datang di offline itu dapat keajaiban pun banyak. Kayak Pak Gil itu kan daftar dulu kan, nggak tahu duit dari mana, belum pegang gitu kan. Tiba-tiba dia ngasih 15 juta. Dia nggak nyari kemana-mana gitu loh. Dan saat istrinya mau ke Jogja pun, mau didaftarin pun juga sama. Dapat 20 juta lagi gitu. Dan itu banyak lagi. Ada yang orderan sablonnya membludak, ada yang dapat tiket gratis dari peserta lain, dan macam-macam gitu. Jadi dari online saja sudah bisa narik keajaiban keberuntungan. Nah, kalau dengan offline tuh pasti jauh lebih maksimal lagi karena praktek langsung ilmunya gitu.